Halo Sobat Berita Kita. Beberapa informasi mengatakan bahwa Israel sedang melakukan persiapan untuk melakukan operasi militer skala besar terhadap fasilitas nuklir milik Iran, yang menurut informasi tersebut akan dilakukan pada awal Mei 2025 ini. Namun rencana tersebut ditunda menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikarenakan pertimbangan internal dalam pemerintahan Trump yang saat ini sedang melakukan komunikasi diplomatik dengan melakukan pembicaraan terhadap pihak Teheran. Penundaan rencana penyerangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dengan sikap Iran yang menunjukkan tanda-tanda keterbukaan terhadap negosiasi. Walaupun pertemuan tersebut masih secara tidak langsung, hal itu merupakan sikap yang memberikan sedikit harapan perdamaian lewat jalur diplomasi. Rencana penyerangan ini adalah untuk melumpuhkan perkembangan teknologi nuklir Iran, namun agar benar-benar efektif dan mengurangi risiko pembalasan besar-besaran Iran, operasi Israel ini membutuhkan dukungan aktif dari Amerika Serikat. Untuk melakukan serangan itu, Israel berencana mengandalkan kekuatan udaranya dengan mengerahkan jet tempur F-35I Adir dan F-15I Ra'am untuk menargetkan infrastruktur nuklir Iran sambil menetralisir sistem pertahanan udara Iran. Dengan jangkauan yang luas, pesawat-pesawat ini mempunyai kemampuan serang yang sangat presisi, diharapkan dapat menembus jauh ke dalam wilayah udara Iran. Namun menargetkan situs yang dijaga ketat seperti wilayah Natanz dan kompleks Fordow akan membutuhkan bom penghancur bunker seperti GBU-28 atau GBU-57 yang dipegang secara eksklusif oleh Amerika Serikat, yang membuat kerjasama Amerika Serikat menjadi sangat penting. Rencana awal dari serangan ini adalah dengan menggabungkan serangan udara dan serangan komando yang menjadi pertimbangan utama, tetapi kemudian dibatalkan karena keterbatasan waktu. Israel akan menggunakan peperangan elektronik dan serangan dunia maya untuk mengganggu jaringan komando dan kontrol Iran dan menurunkan sistem pertahanan terintegrasi. Kemampuan ini sudah diuji dalam operasi sebelumnya yang berhasil menargetkan pertahanan udara Iran dan beberapa titik vital di Teheran. Mengingat skala operasi, langkah-langkah pertahanan yang ditingkatkan juga direncanakan untuk melawan potensi pembalasan Iran atau serangan dari kelompok sekutu seperti Hizbullah. Israel sendiri telah menyiapkan sistem pertahanan rudal Iron Dome, David Sling, dan Arrow, sementara Amerika Serikat telah memposisikan ulang aset-asetnya di wilayah tersebut, termasuk baterai THAAD dan Patriot, serta 2 kapal induk Carl Vinson dan Harry S. Truman, serta beberapa pesawat pengbom siluman B-2 yang sudah ditempatkan di Kepulauan Diego Garcia. Daftar target Israel yang berfokus pada fasilitas nuklir Iran yang paling kritis. Yang pertama adalah kompleks Natanz, di mana lokasi ini merupakan rumah bagi ribuan sentrifugal pengayaan uranium yang sangat besar yang dimiliki oleh Iran saat ini. Kompleks Natanz ini berada di dalam tanah dan dilindungi oleh beberapa lapis beton bertulang, dan jika menyerang kompleks ini membutuhkan tantangan yang signifikan dan dengan amunisi khusus. Target kedua adalah kompleks Fordow yang terletak di gunung dekat Qom, dianggap lebih sulit dijangkau dan menampung sentrifugal canggih yang mampu memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata. Target tambahan lainnya termasuk pusat konversi uranium di Isfahan dan fasilitas produksi bahan bakar rudal. Sebelum menyerang target-target tersebut, Israel harus menonaktifkan sistem pertahanan udara Iran terlebih dahulu, terutama baterai S-300. Tujuan utamanya adalah untuk mengganggu kemampuan rudal nuklir dan rudal balistik Iran untuk melakukan serangan balasan terhadap Israel.
Di tengah ketidakpastian ini, Israel selalu dalam posisi siap tempur jika sewaktu-waktu akan dikerahkan untuk misi penyerangan terhadap Iran. Angkatan Udara Israel baru-baru ini melakukan latihan simulasi serangan rudal Iran terhadap infrastruktur strategis sebagai bagian dari latihan kesiapan operasional pasukan Israel tersebut. Sementara pembicaraan Amerika Serikat-Iran saat ini masih berlanjut, parameter pasti dari kesepakatan potensial masih belum jelas dan pemerintahan Trump terus menerapkan tekanan secara maksimal sambil tetap membuka opsi solusi yang dinegosiasikan. Kesimpulannya, keputusan Trump untuk sementara menahan dukungan terhadap serangan Israel yang akan dilakukan terhadap Iran. Hal ini mencerminkan pilihan strategis untuk memprioritaskan diplomasi di lingkungan yang semakin bergejolak, sembari memperkuat postur militer Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah dan mengukur niat Teheran untuk menerima syarat damai yang diajukan oleh Amerika Serikat pada proposal perundingan selanjutnya. Namun rapuhnya situasi saat ini dikombinasikan dengan ketegangan regional yang terus-menerus dan pertaruhan strategis bagi Israel menunjukkan periode ketidakstabilan yang meningkat di mana setiap kesalahan langkah dapat menyalakan kembali prospek konflik yang lebih luas. Jika perundingan antara Amerika Serikat dan Israel berjalan dengan baik, serangan Israel ini kemungkinan akan batal. Akan tetapi jika sebaliknya, jika perundingan tersebut tidak menemukan titik temu atau tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka kemungkinan besar Israel akan menyerang Iran. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.